Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Senin, tanggal 25 April, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Markus, pengarang Injil. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Markus pengarang Injil ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Markus pengarang Injil berasal dari Yerusalem. Rumah mereka biasanya digunakan sebagai pertemuan umat Kristen. Ketika Petrus dipenjarakan, banyak sekali orang Kristen berkumpul di sana dan berdoa bagi keselamatan Petrus. Setelah dibebaskan malaikat, Petrus pergi menemui umat di rumah Markus. Semasa mudanya, Markus telah bertemu dengan Yesus, tetapi tidak menjadi seorang muridnya. Dalam Injil, Markus menceritakan bahwa ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, seorang anak muda mengikutinya dari belakang. Para serdadu hendak menangkap orang muda itu, tetapi dengan cepat pemuda itu meloloskan diri darinya. Besar kemungkinan orang muda itu adalah Markus sendiri, karena peristiwa ini hanya terdapat dalam Injil Markus saja. Markus ini disebut juga Yohanes Markus. Ia adalah keponakan Barnabas. Ia ditobatkan dan dipermandikan oleh Petrus. Markus menemui Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi. Perjalanan pertama ke Antiokhia dan kemudian ke Siprus. Karena beberapa alasan, Markus kembali ke Yerusalem. Ketika mereka mau melakukan perjalanan kedua, Barnabas mendesak agar Markus pun ikut serta. Namun Paulus menolak hal itu sehingga terjadilah perpecahan antara Paulus dan Barnabas. Lalu Paulus pergi ke Asia Kecil ditemani oleh Silas, sedangkan Barnabas bersama Markus pergi ke Siprus. Dari permohonan Paulus kepada Timotius agar Markus mengunjunginya di penjara, dapatlah kita ketahui bahwa Paulus sangat membutuhkan Markus. Dalam suratnya yang pertama, Petrus mengirim salam dari Roma, dari anakku Markus. Hal ini diperkuat oleh tradisi purba dan nada Injil Markus memberikan kepastian bahwa Markus juga adalah rekan atau orang yang dekat dengan Petrus. Di Roma, Markus menjadi pembantu Petrus. Ia menjadi juru bicara Petrus. Tentang hal ini dikatakan bahwa Markus dengan teliti mencatat segala sesuatu yang diingatnya tentang ucapan-ucapan Petrus kepada orang banyak. Setelah Santo Petrus dan Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus berangkat ke Mesir dan di sana ia disebut oleh Hieronymus sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Kemudian ia menjadi uskup Alexandria dan dibunuh karena Kristus. Jenazahnya kemudian dibawa ke Venesia dan relikuinya disimpan di Basilika Santo Markus. Tanggal lahir dan kematiannya tidak diketahui dengan pasti. Lambangnya sebagai pengarang Injil adalah singa, raja gurun pasir, yang diambil dari permulaan Injilnya yang menyinggung gurun pasir. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Markus pengarang Injil yang kita rayakan pestanya hari ini, walaupun lahir dan kematiannya tidak diketahui pasti hari dan tanggalnya tanggal berapa. Nah, oleh karena itu, kita semua umat ciptaan Allah selalulah berbagi kasih, berbuat baik, bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh para santo, santa, dan orang-orang kudus lainnya. Perjalanan mereka sangat menginspirasi kita
Apakah yang bisa kita tiru? Apakah yang bisa kita ambil hikmat dari perjalanan mereka? Semoga kita selalu tetap semangat, diperkuat, diberkati, selalu menebarkan cinta kasih demi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan lanjut lagi dengan bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Terima kasih untuk selalu mengikuti bagaimana renungan dan bacaan liturgi setiap harinya. Sebelum kita melanjutkan, marilah dengan hati yang tenang, marilah kita berserahkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memohon berkat darinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 14. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan oleh-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudaranya yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Markus 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Senin tanggal 25 April tahun 2022. Kita merayakan pesta Santo Markus, salah satu penulis Injil yang diterima oleh gereja untuk secara resmi digunakan baik dalam refleksi teologis maupun dalam liturgi. Dibanding ketiga Injil yang lain, Injil Markus adalah yang paling pendek. Ia melaksanakan perintah agung Kristus untuk mewartakan Injil dengan menuliskannya secara singkat, padat, dan jelas. Berita Injil yang ditulisnya, kita pun sangat terbantu untuk semakin mengenal Yesus yang kita imani. Maka dalam rangka merayakan pesta Santo Markus ini, saya mengajak mulai hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk secara khusus membaca Injil Markus. Tidak usah ditarget kapan harus selesai, tapi bacalah dan nikmatilah bagaimana ia berkisah tentang Yesus dari awal sampai akhir, mulai bab 1 sampai bab 16. Dengan membacanya, kita menjadi semakin mengenal, mengagumi, dan mengimani Kristus, kemudian tergerak untuk ikut serta mewartakan dan memberi kesaksian tentang Dia. Perutusan untuk mewartakan Injil bukan hanya milik para imam dan biarawati, tetapi merupakan tugas kita semua. Di tengah perayaan Paskah, kita tahun ini, kita merayakan pesta Santo Markus Penginjil. Markus bukanlah salah satu dari ke-12 rasul, tetapi dari kisah para rasul, kita tahu bahwa dia adalah murid Santo Petrus. Santo Petrus menyebut Markus sebagai anakku dalam surat pertamanya. Yang kita dengar hari ini, yang dapat berarti bahwa Markus telah dibaptis oleh Petrus. Markus bukan saksi mata atas tindakan dan ajaran Yesus. Dia mempelajari detail dari pelayanan Yesus yang dia masukkan ke dalam Injilnya dari Petrus. Karena alasan inilah Injil Santo Markus kadang-kadang disebut Injil Petrus. Markus juga menemani Santo Paulus dalam misi ke Siprus setelah pergi dari Yerusalem ke Antioquia bersama Paulus dan Barnabas. Santo Paulus bahkan berbicara tentang Markus sebagai rekan kerjanya dan penghiburnya selama penahanannya di Roma. Menurut sejarawan Eusebius, Markus mengakhiri hari-harinya sebagai uskup Alexandria. Markus digambarkan sebagai singa karena Injilnya dimulai dengan suara Yohanes Pembaptis yang berseru di padang belantara. Suara seorang yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan Tuhan." Sang singa juga merupakan simbol keberanian, dan Santo Markus dengan berani menghadapi kematian seorang martir. Ketika ia merayakan misa di Alexandria, para penganiaya menangkapnya, meningkatnya dengan tali di sekelilingnya, dan menyeretnya melalui jalan-jalan, lalu memenjarakan dan membunuhnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga teladan dan Santo Markus membantu kita untuk mewartakan Injil Kristus di seluruh dunia, memberitakan kepada semua ciptaan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga teladan dan doa Santo Markus
membantu kita untuk mewartakan Injil Kristus di seluruh dunia, memberitakannya kepada semua ciptaan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Semoga demikian. Amin.